Ya, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Assalamualaikum Mas Ahmad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. baik ya. Sebentar ya Habib, kita mulai acara pada malam hari ini, insya Allah. Bagaimana teman-teman, semuanya udah siap? Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati guru kita Habib Abdurrahman Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, yang kami hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Ibu yang ada di sini di ruang kajian Google Meet pada malam ini, dan semoga mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak terkecuali kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kajian malam ini insya Allah narasumber kita sudah bergabung di ruang virtual ini yang insya Allah akan membawakan tema hikmah ya di balik ujian dan cobaan ya, insya Allah. Mungkin tadi Bapak Ibu sekalian sebelum ke acara ini atau pada kesempatan ini tadi sudah ditampilkan ya kegiatan-kegiatan, karena ini acara ini alhamdulillah bagian daripada agenda atau kegiatan di Yayasan Sahabat Muslim Charity. Mungkin Ibu Bapak sekalian bertanya, Yayasan Sahabat Muslim Charity ini bergerak di bidang apa? Alhamdulillah Yayasan Sahabat Muslim Charity bergerak di bidang sosial ya, dan kami juga saat ini ada rumah Quran, Bapak Ibu, rumah Quran yang kami bina ya, rumah Quran binaan di Tangerang dan di wilayah lainnya. Alhamdulillah Yayasan Sahabat Muslim juga menyampaikan atau memberikan wakaf Al-Quran bagi para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia ya, dan insya Allah dalam waktu terdekat ini Yayasan Sahabat Muslim Charity kita akan membangun pesantren di Tangerang dengan luas 3.500 meter persegi kurang lebih. Insya Allah mungkin itu kegiatan. Dan salah satu lagi kita ada safari dakwah keliling Indonesia, salah satu bagian dari program-program yang ada di Yayasan Sahabat Muslim Charity. Dan kajian malam ini juga adalah salah satu ya, mungkin kita bisa silaturahim pada kesempatan malam ini mengkaji ilmu ya. Semoga dengan adanya kajian ini mempererat silaturahim kita dan meningkatkan keimanan kita. Baik Bapak Ibu sekalian ya, hadirkan niat terbaik untuk mendengarkan yang insya Allah akan disampaikan oleh Habib guru kita Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus dengan tema hikmah di balik ujian dan musibah. Habib, mungkin saya sapa dulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Habib, suaranya jelas nggak Mas Ahmad? Alhamdulillah Habib, di saya suara
terdengar jelas. Mungkin di Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu suara dari Habib dan dari saya? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah ya. Baik. Nanti saat Habib menyampaikan ilmunya, silahkan dicatat. Jangan lupa hadirkan atau niatnya ya. Meskipun ini misalnya ruang virtual, ya hadirkan niat kita menimba ilmu dari guru kita, insya Allah. Mungkin itu aja perkata di awal. Kami persilakan atau kajian ini insya Allah langsung saja akan disampaikan oleh guru kita Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Tafadhol Habib, silakan. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan, ar-rahimir rahman. Wassalatu wassalamu al-atamanil akmalan, al-adwamanil mutalaziman. على من أرسله الرحمن رحمة للأكوان سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ذوي الرفعة والمكان أما بعد. Sahabat-sahabat, teman-teman, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita berkumpul bersama di sebuah kegiatan yang walaupun sifatnya virtual, tidak berjumpa secara langsung, tapi saya yakin sekali bahwa kegiatan kita di malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang ikut join di kegiatan Sahabat Muslim Charity ini dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kalau ada yang punya hajat, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan apa yang menjadi keinginannya senantiasa mendapatkan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sesuai dengan judul kita di kajian malam hari ini, hikmah di balik ujian dan musibah. Kalau kita ingin belajar tentang bagaimana cara menghadapi ujian dan musibah, maka pasti yang paling tepat adalah kita belajar dari para nabi dan rasul. Merekalah qudwah, merekalah uswah, mereka adalah panutan kita untuk kita mempelajari bagaimana cara menghadapi setiap ujian dan musibah yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dalam ayat Al-Quran menyebutkan, apakah kalian mengira bahwasanya kalian dengan mudah akan masuk ke dalam surga, sedangkan kalian belum mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mereka mendapatkan goncangan dari setiap ujian yang mendatangi mereka, sampai katanya disebutkan bahwa Rasul dan orang-orang yang beriman sampai mengatakan, Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Maka kemudian Allah menjawab, Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan dari Allah amat sangatlah dekat. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dengan mudah mengatakan kami sudah beriman, kami telah
mempercayai ketuhanan Allah, risalahnya Nabi Muhammad, lalu kemudian mereka dengan sekedar mengucapkan itu lalu selesai itu semua, tidak akan ada ujian. Sungguh tidak akan datang ujian yang datang kepada setiap orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan kita, bahwa para nabi dan rasul sekalipun ujiannya amat sangatlah berat. Katanya ada satu ungkapan Arab begitu bagus, bahwa kayu bakar, kayu ud, kayu gahru itu tidak akan mengeluarkan aroma wewangiannya kecuali setelah dibakar dengan api. Manusia akan mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya setelah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama pada kesempatan yang berharga di malam hari ini kita akan pelajari dari Al-Qur'anul Karim bagaimana para nabi dan para rasul mereka menghadapi setiap ujian yang datang kepada mereka. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, yang pasti para nabi dan rasul apapun ujiannya, mereka punya satu keyakinan, dan saya rasa ini harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu setiap ujian yang datang pasti ada jalan keluarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya yang melebihi daripada kemampuan hamba tersebut. Jadi kita harus sama-sama yakini bahwasanya setiap ujian yang datang pasti akan ada jalan keluar dari ujian tersebut. Coba kita masing-masing berpikir, pernahkah kita merasakan ujian yang berat? Pasti pernah. Kalau kita ingat-ingat saat itu, pada saat mendapat ujian yang berat itu, kayaknya kita sudah hampir mentok. Kayaknya nggak ada jalan keluar nih. Kayaknya sulit sekali, berat banget. Tapi ternyata selesai juga. Tapi ternyata usai juga. Teman-teman, setiap puasa ada azan maghribnya. Nggak mungkin terus-terusan nggak boleh makan dan minum. Nggak boleh makan dan nggak boleh minum itu ujian. Tapi ingat, ada maghribnya. Waktu di mana kita diizinkan untuk makan dan minum. Begitu pula setiap ujian yang datang kepada kita, ada waktu maghribnya. Ada waktu di mana ujian itu akan usai. Ujian itu akan selesai. Maka cara yang paling benar untuk menghadapi setiap ujian adalah yang pertama, kita menerima ujian itu datang kepada kita. Ya Allah, ada ujian darimu datang kepada saya, maka bantu saya untuk bisa menghadapi ujian ini dengan baik, dan berikan kemampuan untuk bisa menghadapi ujian ini dengan baik, serta berikan, Allahumma inni la as'aluka raddal qadha, aku tidak minta ujian ini tidak datang padaku. Gak apa-apa, setiap orang ada ujian, tapi aku minta supaya engkau membantuku untuk bisa menghadapi ujian tersebut. Baik. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan ganjaran dari Allah dengan jumlah yang amat sangat besar. Dalam Al-Quran juga Allah pernah mengatakan, kami akan uji kalian. Pasti ada dengan rasa takut sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini. Ketakutan yang begitu berat dan sifatnya terus-menerus sudah sekian tahun lamanya berjalan ini, mereka ada rasa takut yang selalu mendatangi mereka di setiap saatnya. Ada lagi ujian rasa lapar, ada lagi ujian kurangnya rezeki. Tapi di akhir ayat tersebut Allah katakan wabashshirus sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang mau tabah dan sabar menerima ujian tersebut. Baik, saya akan membawakan beberapa contoh bagaimana para nabi dan para rasul menghadapi ujian yang menimpa mereka.
Yang pertama, misalnya kita mendengar kisah Nabi Musa ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam. Nabi Musa dan beberapa orang yang beriman kepadanya saat itu dikejar-kejar oleh Firaun dengan jumlah bala tentara yang banyak, dengan jumlah senjata yang lengkap. Mereka mengejar Nabi Musa dan umatnya untuk dihabisi dan bahkan sampai dibunuh. Nabi Musa dan sebagian umatnya tersebut mencoba menyelamatkan diri mereka dari kejaran Firaun. Tibalah di sebuah tempat yang mana di hadapan mereka ini ada laut. Di hadapan mereka ada laut, kanan kiri ada pegunungan, belakang Firaun dengan jumlah tentara yang besar. Tentu ini namanya ujian. Dikejar oleh musuh. Ini musibah yang begitu berat. Dikejar oleh musuh dengan jumlah yang besar, dengan persenjataan yang lengkap. Ini ujian kan? Lalu perhatikan bagaimana perbedaan antara Nabi Musa dengan umatnya dalam menghadapi ujian tersebut. Kata umatnya Nabi Musa, dan ini direkam oleh Al-Quran, mereka mengatakan, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita pasti akan habis. Udah, nggak ada kesempatan lagi. Depan kita laut, kanan kiri pegunungan, nggak bisa lari. Belakang kita Firaun. Itu omongan umatnya Nabi Musa. Tentu berbeda dengan statementnya Nabi Musa, seorang manusia yang punya keimanan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tegas beliau bilang sama umatnya, "Kalla, sekali-kali tidak." Loh, bagaimana tidak? Di depan laut, mau lari ke laut. Belakang Fir'aun mau nyerang, kita akan habis. Kata Nabi Musa, "Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya bersamaku ada Allah dan pasti ia akan memberikan jalan untuk kita semuanya. Seorang yang punya keyakinan penuh terhadap Allah, tahu bahwa tadi saya bilang setiap puasa ada maghribnya. Setiap ujian ada jalan keluarnya. Tinggal kita minta pertolongan kepada Allah. Kita minta, kalau bahasa sekarangnya, minta backingan dari yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat, Dzul Jalali wal Ikram. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa, kata Allah, pukullah lautan dengan tongkatmu. Fanfalaqa, kemudian lautnya itu terbelah menjadi dua, bagaikan gunung yang besar dan yang sangat tinggi. Akhirnya Nabi Musa pun melintasi dasar lautan tersebut. Firaun mencoba mengejar. Ketika Nabi Musa berhasil melewati lautan tersebut, akhirnya lautan ini kembali menjadi satu dan menenggelamkan Musa serta seluruh bala tentaranya. Artinya apa? Sekali lagi, setiap ada ujian dan musibah, ingat ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin dilempar ke api. Bongkahan api yang sangat-sangat besar dan tinggi. Nabi Ibrahim tenang, karena Nabi Ibrahim tahu bahwa api pun itu adalah makhluk Allah dan Allah berkuasa penuh terhadap api tersebut. Sehingga Allah katakan, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau zat yang membuat adem, ya, dan menyelamatkan Ibrahim. Lalu kemudian kita lihat nabi-nabi yang lain, Nabi Ayub, ada ujian yang menimpanya. Setiap
Nabi mendapat ujian, dan Nabi yang paling besar ujiannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma'udhiyan Nabi mithla ma'udhit." Tidak ada Nabi yang diuji seperti ujian yang Allah berikan kepadaku. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mari mencoba untuk mau melihat bahwa yang memberikan ujian ini adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita sadar akan hal itu, maka pasti kita akan meyakini bahwa tidaklah ujian ini Allah berikan kepadaku, melainkan pasti ada hikmah yang besar yang akan Allah berikan, yang akan bisa kita ambil pelajaran darinya. Mungkin teman-teman masih ingat kejadian di Palu beberapa tahun yang lalu, di mana ada gempa besar-besaran. Kalau nggak salah, sampai tsunami itu ya. Sampai tanah itu bergerak, berjalan dengan sendirinya. Musibah yang amat sangat besar. Tentu membuat sekian banyak rumah hancur. Ya, membuat jalan-jalan tidak lagi bisa dilalui, dan banyak hal-hal yang dialami oleh warga yang ada di sana. Tapi ternyata beberapa waktu setelah itu saya datang ke Palu, ada banyak sekali hikmah yang terjadi. Mereka bercerita waktu itu kepada kami bahwa diantaranya misalnya ada anggota keluarganya yang nggak pernah sholat. Setelah kejadian itu tidak pernah meninggalkan sholat. Dan bahkan berubah 180 derajat menjadi ahli ibadah. Karena merasa diberi kesempatan yang kedua kali oleh Allah, maka kemudian dia tidak akan lagi menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jadi sebenarnya akan ada banyak sekali hikmah. Saya ambil contoh lagi. Istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, radhiyallahu taala anha wa ardaha. Beliau merupakan wanita atau saudagar terkaya sejazirah Arab. Lalu kemudian beliau diuji oleh Allah, maukah mengeluarkan hartanya untuk dipergunakan dalam memperjuangkan agama Allah. Ternyata beliau mengiyakan, menerima, dan siap, menyatakan siap untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat Sayyidah Khadijah yang tadinya perempuan terkaya berubah menjadi salah satu wanita termiskin. Terkadang beberapa hari di rumahnya tidak ada makanan karena seluruh hartanya telah habis diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa hikmahnya? Hikmahnya sangat amat besar, bahwa kemudian Sayyidah Khadijah tidak hanya memiliki pangkat yang tinggi di dunia sebagai saudagar tersukses saat itu, tapi juga mendapatkan derajat yang tinggi pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang mengatakan istana yang Allah siapkan untuk Sayyidah Khadijah di surga tidak kalah indahnya. Mungkin teman-teman tahu batu zamrud ya. Batu zamrud yang warna hijau itu batu cincin. Itu istana Khadijah terbuat dari batu zamrud. Besar dan luasnya tidak kalah dengan istananya para nabi dan rasul karena perjuangan yang begitu hebat. Ada lagi sebuah ujian yang menimpa Ummu Salamah. Ummu Salamah suaminya namanya Abu Salamah. Abu Salamah perang lalu kemudian meninggal dunia dalam peperangan. Saat itu Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah doa. Wahai Ummu Salamah, ya memang ditinggal suami itu ujian yang berat, tapi pasti ada hikmah, kata Nabi, yang Allah akan berikan buat engkau. Tabahlah, sabarlah. Lalu kemudian
diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma ghfirli walahu. Ini buat teman-teman, boleh diamalkan setiap ada ujian yang menimpa kita, khususnya dalam hal ini orang yang meninggal dunia, kita baca Allahumma ghfirli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah almarhum yang baru meninggal dunia dari keluargaku itu, dan berikan bagiku kehidupan yang baik sepeninggal perginya keluarga tersebut, orang tersebut. Apakah itu suami, istri, ayah, ibu, anak. Kita minta supaya diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah. Ada lagi doa Nabi ajarkan, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran yang besar kepadaku dari ujian yang kau timpakan kepadaku, dan berikan ganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Diajarkan doa itu kepada Ummu Salamah. Setelah masa iddahnya selesai, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, datangilah rumah Ummu Salamah dan lamarlah ia menjadi istrimu. Datanglah Nabi Muhammad atas dasar perintah Allah, melamar Ummu Salamah, dan ternyata dengan berkah ketabahan dan kesabaran dari Ummu Salamah ditinggal oleh suaminya, Allah menggantikan bukan lagi dengan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Bayangkan menjadi istri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkah ketabahan, kesabaran yang dijalani oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardaha. Jadi setiap kali ada ujian, ingat kita harus bilang inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ujian pasti akan datang dan kita akan mengatakan bahwa ujian ini besar. Seharusnya dan sepatutnya yang kita katakan adalah bahwa kita punya Tuhan yang amat sangat besar, yang kalau setiap kita mau sholat kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari ujian yang menimpa kita. Jangan kita katakan kepada Allah, ya Allah ada ujian besar yang menimpaku. Tapi kita katakan kepada setiap ujian, wahai ujian, kamu harus tahu bahwa aku punya Tuhan yang Maha Besar, yang akan memberikan jalan dari musibah dan ujian yang datang kepadaku. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pernah mendapatkan perintah dari Allah untuk berperang dan berjihad. Dan itu pun direkam oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berjihad, dan hal tersebut tidak kalian senangi. Kalian berat menerima kewajiban tersebut. Lalu kemudian Allah katakan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Betapa banyak hal yang kalian tidak suka, padahal terdapat nikmat yang besar dari hal tersebut. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi juga kamu senang terhadap sesuatu, padahal itu tidak baik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kita sebagai manusia tidak tahu apa-apa. Coba kalau kita tanya kepada para sahabat yang berjihad, kita tanya kepada sahabat yang bernama misalnya Ubaidah ibn al-Harith yang wafat pada perang Badar. Kita tanya kepada sahabat Mus'ab bin Umair yang wafat pada perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur sebagai syahid di perang Uhud. Ja'far bin Abi Talib yang gugur sebagai syahid di perang Mu'tah. Dan sahabat-sahabat serta keluarga Nabi lainnya yang gugur di peperangan demi peperangan. Kalau kita tanya saat ini kepada mereka, gimana waktu itu kalian mendapat ujian berjihad, meninggalkan keluarga kalian, sekarang bagaimana perasaan kalian? Maka pasti mereka akan mengatakan hikmah yang begitu besar
bahwa dengan berkah kesyahidan tersebut, kini kami berada dalam kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Teman-teman, kita sedang disiapkan oleh Allah kehidupan dan kenikmatan yang amat sangat besar. Dan ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau tabah, sabar, dan mau mengambil hikmah dari setiap ujian dan musibah yang ada pada diri kita. Teman-teman, ada satu ungkapan yang begitu indah. Orang Arab, ungkapan Arab ini mengatakan, Sa'altullah al-quwwah fa'atani su'ubat li'usbiha aqwa. Aku pernah minta kepada Allah kekuatan. Bukan dikasih kekuatan, Allah malah memberikan kepadaku kesulitan demi kesulitan. Dan ternyata setelah saya melewati kesulitan demi kesulitan itu, aku akhirnya menjadi kuat. Artinya apa? Kita minta kekuatan, tidak langsung simsalabim jadi kuat, enggak. Tapi Allah berikan dulu kesulitan demi kesulitan, yang hal itu akan membuat kita menjadi kuat. Kita minta kepada Allah, jadikan aku orang yang bijaksana ya Allah. Tidak akan simsalabim jadi orang yang bijak. Tapi kita akan dihadapkan dengan masalah demi masalah yang kita akan mencoba untuk mengurainya, mencarikan jalan keluar dari masalah tersebut yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Itu hikmahnya. Kita juga ungkapan Arab tersebut mengatakan, ya Allah, aku minta keberanian. Maka kemudian yang Allah berikan adalah hal yang berbahaya yang kemudian kita melewati hal tersebut dan dengan begitu kita menjadi orang yang pemberani. Kita minta juga kepada Allah, ya Allah pengen jadi orang yang sabar. Tidak akan simsalabim kemudian kita jadi orang yang sabar. Tapi Allah akan meletakkan kita dalam posisi-posisi yang sulit, yang kita terpaksa dan dipaksa untuk sabar dalam menghadapinya, dan hal tersebut yang kemudian membuat kita menjadi orang yang sabar. Artinya apa? Kita tidak akan serta-merta mendapatkan apa yang kita minta, tapi Allah akan memberikan perantara demi perantara, ujian-ujian, musibah-musibah yang membuat kita mendapatkan apa yang kita minta tersebut. Artinya Allah akan memberikan hal yang kita perlukan untuk diri kita menjadi lebih kuat lagi. Orang tidak akan bisa tiba-tiba badannya berotot kalau tidak latihan fitness, ya. Jadi hal-hal yang menimpa kita saat ini bukti Allah itu cinta. Allah tidak membiarkan kita lalai. Udah nggak usah diuji, biarin dia begitu aja. Biarin dia tidak berkembang. Biarin dia jadi penakut. Biarin dia jadi orang yang tidak punya kekuatan. Tidak seperti itu. Allah Maha Bijaksana memberikan ujian demi ujiannya kepada kita. Tujuannya membuat kita kuat, membuat kita jadi pemberani, membuat kita bijaksana, membuat kita sabar. Dan di atas itu, dengan berkah kita menghadapi ujian-ujian tersebut, Allah memberikan pahala yang begitu besar, yang begitu banyak bagi kita semuanya. Artinya teman-teman, kalau saya ingin memberikan closing statement sebelum nanti saya kembalikan lagi kepada Mas Ahmad, mungkin kalau emang nanti ada sesi tanya jawab silahkan. Closing statement yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus tahu bahwa hidup ini perlu sandaran. Bahwa di sana ada batasan yang tidak bisa kita lampaui kecuali kalau kita menyadari siapa kita. Hamba, lemah, miskin, terbatas. Dan di sana ada zat yang maha kuat, maha kaya, maha perkasa, maha berkehendak. Kalau kita tidak bersandar kepada dia, kayaknya kita akan sulit menghadapi setiap ujian yang menimpa kita.
Kayaknya tidak akan bisa kita mengambil hikmah demi hikmah dari ujian-ujian yang datang kepada kita. Kita harus sadari betul bahwa kita adalah hamba, terbatas, lemah, mohon maaf, bodoh. Memang kita nggak tahu apa-apa. Kita ini lemah. Kalau kita digigit nyamuk, demam berdarah, kecil makhluknya segini, tapi bisa membuat kita istirahat di rumah sakit mungkin 1-2 minggu. Mohon maaf, kemarin di berita ada satu orang meninggal dunia sedang di pesawat karena saat makan atau saat minum dia keselak dan akhirnya tidak bisa nafas, meninggal dunia. Artinya kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa kalau kita tidak bersandar kepada Allah. Bahkan dengan keselak pun kita bisa habis. Dengan digigit nyamuk pun kita bisa sakit yang parah. Siapa kita kalau tidak bersandar kepada Dia yang maha kuat, Dia yang maha agung, Dia yang maha besar, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita mau bersandar dan menyatakan diri, ya saya hamba, saya lemah, saya bodoh, saya miskin, saya maha terbatas, gak bisa apa-apa. Saya ingin bersandar kepada Allah yang maha mengetahui, maha besar, maha kuasa, dan maha-maha lainnya. Dari sifat-sifat Allah yang agung itu, maka pastinya kita akan punya kekuatan untuk menghadapi setiap ujian, setiap musibah yang datang kepada kita, sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ada yang dimakan oleh ikan selama 3 bulan. Ada yang sakit 18 tahun. Dan banyak lagi ujian-ujian lainnya. Ada yang anaknya meninggal semuanya. Ada yang anak kesayangannya diculik oleh orang lain. Ada banyak ujian demi ujian. Namun kita belajar dari mereka. Setiap ujian yang datang pasti akan ada hikmah yang bisa diambil dan pasti ada jalan keluar dari ujian tersebut yang membuat kita kalau bisa melewatinya dan bisa keluar dari ujian tersebut akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih pemberani, lebih sabar, dan lebih bijaksana pastinya. Oleh karena itu mari sama-sama kita sadari hal itu dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mengambil hikmah dari setiap ujian dan musibah yang datang kepada kita. Dengan begitu insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali kepada Mas Ahmad. Ini ngomong-ngomong sebelum saya tutup, saya juga pernah ikut sama sahabat Muslim Charity. Waktu itu kami ada kegiatan dakwah bersama-sama di beberapa kota ya di Kalimantan. Alhamdulillah. Dan memang manfaatnya begitu terasa luar biasa. Teman-teman di sahabat Muslim Charity ini mereka siap menyalurkan sedekah jariyah yang bisa kita serahkan dan titipkan kepada mereka untuk kemudian disalurkan berupa misalnya pondok pesantren atau berupa Al-Quran yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan di pelosok-pelosok negeri tercinta kita ini dan hal-hal positif lainnya yang saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mudah-mudahan sahabat Muslim Charity bisa selalu menebar kemanfaatan bagi kaum muslimin khususnya dan seluruh bangsa Indonesia secara umum. Amin ya rabbal alamin. Baik, Habib, terima kasih jazakumullah khairan ya telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya, kepada teman-teman, kepada jamaah di Yayasan Sahabat Muslim Charity, dan semoga menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, menambah kesabaran kita yang saat ini mungkin sedang diuji ya. Insya Allah di setiap ujian itu insya Allah ada hikmahnya ya. Setiap musibah yang terjadi saat ini insya Allah nanti ada hikmahnya. Dan kata Habib nanti tadi disampaikan bahwasannya semua ujian atau musibah yang dihadapi oleh kita nanti itu ada akhirnya insya Allah. Dan tadi Habib menyampaikan bahwasannya
semua yang terjadi itu kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki diri kita, ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Habib sudah menyampaikan ilmunya. Mungkin pada sesi ini insya Allah kita akan ada tanya jawab Habib. Mungkin dari jamaah sekalian atau dari teman-teman sekalian yang pada kesempatan ini ingin bertanya langsung kepada Habib Ahmad, guru kita, ya. Mungkin tentang tema pada kesempatan ini perihal hikmah di balik ujian dan musibah, atau tema di luar itu, atau bertanya di luar itu, ya silahkan. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, silakan boleh acungkan tangan atau raise hand, ya, atau langsung berbicara. Ada Ibu Bapak? Silakan kalau ada, sebutkan nama dan dari mana, ya, insya Allah, ya. Silakan kalau mau bertanya tentang tema hari ini, hikmah di balik ujian dan musibah. Ada? Ya, insya Allah kita akan buka atau kesempatan bertanya ini 2 orang saja. Nanti kita akan berikan hadiah dari Yayasan Sahabat Muslim Charity berupa madu dan Al-Quran, Habib, ya. Silakan kita buka 2 pertanyaan saja. Kita akan berikan hadiah yang insya Allah akan kita kirim dari Yayasan Sahabat Muslim Charity. Kita ada madu dan kita akan berikan madu hadiahnya, ya, bagi yang penanya pada malam ini, dan Al-Quran. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung angkat tangan atau langsung bertanya. Silakan, ada dari teman-teman atau ada Bapak Ibu? Ya, belum ada, ya. Atau saya aja Habib mau bertanya nih Habib. Gimana? Itu mungkin teman-teman mungkin belum tahu kalau mau bertanya gimana caranya. Ya, mungkin kalau yang belum tahu bisa di chat atau diketik di grup, ya Bapak Ibu, ya. Sebutkan nama, nanti diketik saja di grup, ada grupnya karena kami ada grupnya. Atau diaktifkan mikrofonnya gitu ya. Ya boleh diaktifkan, mungkin teman-teman yang lain diaktifkan dulu semuanya. Wah, ada yang bertanya nih, ya Habib, dari Ibu Maya Marisa Jailani, ya. Insya Allah nanti Ibu kita akan berikan hadiah madu, ya Bu, ya. Insya Allah nanti dikirim oleh tim dari Yayasan Sahabat Muslim Charity, ya Ibu. Ini pertanyaannya begini nih. Selamat malam Bapak Moderator, Pak Ahmad. Izin bertanya, kadang kita merasa sudah maksimal untuk recharge iman untuk menghilangkan kesusahan. Tapi karena kadang problem semakin bertambah, jujur kadang melihat orang yang santai, ibadah jarang, hidup hura-hura, dunia malam, tapi kenapa rezekinya mudah, ya? Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebih itu Habib pertanyaannya. Bagaimana Habib melihat mungkin? Silakan Habib, tafadhol. Ya. Baik, terima kasih banyak. Jadi teman-teman, kita ini hidup di dunia tidak sedang mencari hidup yang enak. Tapi kita sedang mencari, ini poinnya ya. Baik. Kita sedang mencari keselamatan. Kita ini mau selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bukan mencari hidup enak. Hidup enak belum tentu selamat. Ya. Tapi kalau kita selamat di dunia dan di akhirat, selamat dari panasnya api neraka, selamat dari azab yang amat sangat pedih, sudah pasti hidup kita enak. Maka dari itu, kalau seandainya para nabi-nabi dan rasul, ya, kalau seandainya
itu apa namanya? Kalau seandainya patokannya adalah ibadah bisa menghasilkan hidup yang enak, harusnya para nabi dan rasul nggak dapat ujian sama sekali. Harusnya mereka hidupnya paling nikmat di dunia. Tapi memang dunia ini tempatnya ujian, bukan tempatnya menikmati hasil dari jerih payah kita. Adapun orang-orang yang hidupnya enak-enak saja, saya juga pernah ketemu satu orang, dia bilang begini, Bib, saya nih, eh, saya nih jarang ibadah nih. Saya males banget sholat, puasa juga bolong-bolong. Tapi alhamdulillah rezeki mah lancar aja. Allah mah terus memberikan nikmat kepada saya. Saya nih enak-enak saja hidup saya. Saya bilang, justru saat ini kamu sedang dalam azab yang sangat berat dan amat sangat sulit. Apa itu? Ketika kamu dalam kondisi tidak beribadah, tapi kamu merasa baik-baik saja. Itulah azab yang amat sangat pedih, yang membuat kamu akan jauh dari ibadah, sampai matinya pun nanti su'ul khatimah, hanya fokus terhadap urusan dunia, tidak mempersiapkan kehidupan akhirat. Maka dari itu, hitungannya atau patokannya bukan tentang rezekinya lancar-lancar saja, saya tidak, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa bersama dengan Allah, sehingga apapun kondisi kita, baik itu lagi banyak duit atau tidak ada duit, baik itu dalam keadaan mudah atau dalam keadaan mendapat ujian, selalu dalam keadaan tenang, dalam keadaan biasa-biasa saja, santai-santai saja, karena kita yakini bahwa ujian ini datangnya dari Allah, pasti akan diberikan bantuan dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam sebuah qasidahnya beliau bilang, "Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari." Sesungguhnya ilmu Allah itu sudah membuat aku cukup. Aku sudah tidak perlu apa-apa lagi. Ya, Allah Maha tahu kondisi aku saat ini seperti apa. Jangan kita kira Allah cuek sama kita gitu. Setiap hamba Allah memberikan perhatian yang sangat amat besar kepada setiap hamba-hambanya. Dan ketika hamba tersebut dalam keadaan sulit, ketahuilah bahwa Allah sedang mempersiapkan kenikmatan yang begitu besar. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah atau bersamaan dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Yakin, ini firman Allah. Allah yang berbicara, maka yakinlah bahwa setiap kita sedang merasakan kesulitan, akan ada kemudahan. Kalau kita jalan tanjakan begini, berarti setelah ini akan ada turunan yang membuat kita akan dengan sangat mudah melewati jalanan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib atas jawaban ya. Ini jawaban untuk Ibu Maya Marisa ya. Masih ada pertanyaan? Oh, masih ada nih Habib. Satu dari Ibu Mamah Mariati. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz Habib, bagaimana caranya menyikapi saudara yang menjauhi saya karena sedang dalam ekonomi di bawah, katanya Habib. Jadi lagi di bawah lah. Begitu, syukran Habib. Bagaimana tuh Habib? Dari pertanyaan Ibu Maya. Ya, silakan Habib. Begini, itu bagian dari cara bagaimana kita bisa memiliki bagaimana cara kita supaya hanya berharap kepada Allah. Jadi Allah itu dalam tanda kutip maha pencemburu gitu. Allah itu tidak ingin kita berharap kepada selain Dia. Bahkan ketika Nabi Yakub menangisi putranya Nabi Yusuf yang hilang hampir 40 tahun, Allah datang menyampaikan pesan melalui Jibril, wahai Yakub, sesungguhnya Allah itu cemburu melihat kamu nangis kehilangan Yusuf sampai
membuat engkau buta. Gitu. Jadi artinya saat kondisi-kondisi seperti itu kita sepatutnya bisa mengambil hikmah bahwa berarti Allah sedang ingin kita hanya berharap kepada Dia. Tidak ada di hati kita harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada saudara yang menjauhi kita karena kondisi ekonomi kita, maka kita kita menyambung silaturahmi dengan mereka tanpa menunjukkan bahwa kita sebenarnya akan mengemis kepada mereka. Tidak. Kita punya rezeki dari Allah yang pasti akan datang kepada kita. Kita bukan orang yang mengemis kepada saudara kita karena kondisi kita lagi sulit, gitu ya. Saudara, walaupun saudara yang baik sepatutnya membantu. Tapi ketika mereka menjauhi kita, ya kita bilang sama mereka, aku sudah dalam kondisi sulit, kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan mata pencaharian, tapi aku nggak mau kehilangan saudara. Kita bersilaturahmi tetap berjalan dengan baik, dan itu menunjukkan bahwa hati kita sebenarnya adalah hati yang kuat, kokoh, dan memang tidak ingin kecuali terjalinnya kembali silaturahmi antar saudara. Maka dari itu perbanyak kita doa kepada Allah agar di hati kita ini tidak ada kecuali hanya mengharap kepadanya. Ada doa yang begitu indah. Doanya begini. Allahumma qta' anni at-ta'alluqa biman dunak. Ya Allah, putuskan dari hatiku ketergantungan kepada selain Engkau. Ya, perhatikan. Ya Allah, putuskan dari hatiku ketergantungan kepada selainmu. Jadi itu doa begitu indah supaya kita hanya punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kepada selain Allah. Itu satu. Dan yang berikutnya ada satu ijazah doa mungkin bisa dibaca buat teman-teman semuanya. Waktu saya di Madinah beberapa waktu yang lalu diajarkan doa, kalau mau berdoa panggillah Allah dengan 5 namanya, maka kemudian doa-doa kita akan diijabah oleh Allah, termasuk dalam meminta rezeki. Kita panggil nama Allah, ya Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. 5 nama Allah ini kita panggil. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. 5 nama Allah ini kita baca di setiap awal doa kita, maka insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa membaca bismillah itu sangat bagus, ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus. Pekerjaan akan terputus, rezeki akan terputus. Ya, tidak akan bersambung. Amal ibadah pun kalau tidak dimulai dengan tulus ikhlas karena Allah, terputus pahalanya. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ditutup dengan astaghfirullahal azim. Coba teman-teman baca ini sebanyak-banyaknya, semampunya. Misalnya mau 10 kali sehari, 100 kali sehari, 500 kali sehari, silahkan. Dan setiap orang yang saya sampaikan hal ini, laporannya pasti akan positif, urusan dunianya akan dimudahkan, karena dengan bismillah, sholawat, dan istighfar, urusan bukan hanya akhirat, tapi dunia kita akan dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman, buat ibu atau buat yang ibu tadi maksudkan, misalnya ada orang yang sedang sulit rezekinya, boleh dibaca
bacaan tersebut. Mudah-mudahan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, ya? Apa sudah? Habib, saya mau tanya Habib. Iya. Zona nyaman, ya. Itu ini daripada ujian atau musibah nggak Habib? Apa-apa? Zona nyaman gitu, misalnya zona nyaman gitu, begitu-begitu aja atau gimana tuh Habib? Itu termasuk ujian, musibahkah atau bagaimana Habib? Ya. Jadi zona nyaman itu dalam beberapa jadi bisa berbeda situasi, beda cara menghadapinya. Terkadang zona nyaman itu bisa dirasakan untuk fase di mana Allah izinkan kita untuk beristirahat sejenak dari ujian-ujian yang menimpa kita. Itu satu. Ada juga zona nyaman seperti yang contoh tadi saya katakan, teman saya yang merasa nyaman-nyaman saja dengan pekerjaannya, rezekinya, padahal tidak pernah ibadah. Nah, ini zona nyaman yang bahaya. Ini zona nyaman yang harus kita berhati-hati dalam menghadapinya, karena ini bukan zona nyaman, tapi sebenarnya adalah istidraj. Sebagaimana Fir'aun dapat kekuasaan yang besar, sebagaimana Qarun dapat harta yang melimpah dan banyak, itu semua bukan zona nyaman, tapi adalah al-istidraj. Bagaimana orang-orang jahat itu dibuat lalai dan kemudian lupa untuk memperbaiki dirinya dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang zona nyaman bisa kita artikan sebagai kesempatan dari Allah untuk kita beristirahat sejenak, tapi tidak boleh santai berlama-lama. Biasanya cirinya adalah waktunya tidak lama gitu ya. Zona nyaman yang bentuk nikmat dari Allah sebagai kesempatan beristirahat biasanya waktunya tidak lama, karena seorang muslim yang baik setelah selesai dari mengerjakan satu pekerjaan, beristirahat sejenak, mengerjakan urusan yang lain atau pekerjaan yang lain yang membuat dirinya semakin memiliki skill yang baik untuk menghadapi setiap ujian yang dihadapinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, Ibu Fadilah Ali ya, siapa ini? Ya mungkin nanti untuk ijazah dari Habib, insya Allah nanti oleh tim sudah direkam ya Ibu. Nanti kita akan sampaikan potongan-potongan nanti video yang tadi Habib sampaikan atau full kajian pada malam ini ya. Mungkin Ibu Bapak, teman-teman, jamaah, sahabat muslim, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Lagi kami di Yayasan Sahabat Muslim Charity, seperti tadi Habib sampaikan, di awal kami sampaikan bahwasannya Yayasan Sahabat Muslim Charity berkegiatan ya. Saat ini kita membagikan Al-Quran di seluruh Indonesia. Mungkin Ibu Bapak di rumahnya ada pesantren, ada rumah-rumah tahfiz, ya memerlukan Al-Quran, insya Allah Sahabat Muslim Charity akan memberikan Al-Quran itu kepada ibu-ibu atau kepada ibu yang hadir di sini sebagai mitra kami menyalurkan Al-Quran dari Yayasan Sahabat Muslim Charity. Selanjutnya di Yayasan Sahabat Muslim Charity juga Safari Dakwah ya. Kami ada kegiatan Safari Dakwah seperti tadi sampaikan Habib, bahwasannya sebelumnya Habib ada ke Kalimantan ya, ke sana kita keliling, itu bagian program atau kegiatan atau aktivitas di Yayasan Sahabat Muslim Charity. Ya, kegiatan itu kami support penuh dari yayasan ya. Nanti mungkin Ibu di sini ada dari pulau lain atau dari tidak di Jawa, mungkin ada di
di mana di Kalimantan atau di saat ini ada yang dari Palembang dan lain-lain ingin mengadakan safari dakwah di wilayahnya, nanti hubungi saya Ibu Bapak ya. Insya Allah kita adakan agenda safari dakwah di kabupaten atau kota Bapak ya, insya Allah. Dan seperti tadi mungkin kami juga saat ini dengan hati yang tulus ya, Bapak Ibu, saat ini kita insya Allah akan membangun pesantren. Pesantren ini kita adakan tempatnya atau lokasinya di Tangerang ya, dengan luas 3.500 meter persegi insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pada kesempatan ini sekalian yang sudah mendengarkan kajian dari Habib, ingin sekaligus infak pada kesempatan ini, silahkan ya, nanti hubungi admin ya seikhlasnya ya dari harta Bapak Ibu sekalian yang dimiliki pada kesempatan ini. Selama kita masih diberikan umur pada kesempatan ini dan ada program-program yang sangat baik untuk umat ya, untuk generasi yang akan datang, para penghafal Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang dibagikan, dihafal ya. Quran itu dihafal, nanti hafalannya ini masuk ke orang tersebut jadi jadi hafiz ya, insya Allah halanya mengalir kepada ibu bapak sekalian ya, insya Allah. Mungkin Habib dan bapak ibu sekalian saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran ya. Mungkin nanti yang tadi ibu bertanya ya, Ibu Mariati dan Ibu Maya sudah bertanya, insya Allah ada hadiah ya, Pak Madu dan Al-Quran ya, nanti insya Allah akan kita berikan ya. Nanti hubungi aja admin di tim kami, insya Allah kita kirim dari alamat kami dan kirimkan alamatnya ya, insya Allah. Silahkan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari Yayasan Sahabat Muslim Charity. Saya mewakili Habib, saya dengan Ahmad Fauzi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sebelumnya. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin di kajian berikutnya Yayasan Sahabat Muslim Charity akan mengadakan kajian lagi. Insya Allah kita akan tahsin ya, atau belajar Quran. Mungkin nanti narasumbernya kita akan sampaikan di flyer atau poster berikutnya insya Allah. Dan mungkin ibu bapak sekalian bisa tetap mengikuti kajian-kajian yang ada di Yayasan Sahabat Muslim Charity. Terima kasih Habib, sampai jumpa ya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun belum hafal Quran, malas baca dan istiqamah bersama Al-Quran, biar dapat pahala Al-Quran yang sempurna, biar selalu dapat kemuliaan Al-Quran, berkah di dunia dan syafaat di akhirat, bisa melalui menjadi orang tua asuh anak-anak yang menghafal Al-Quran, menjadi orang yang berjuang memfasilitasi mereka yang lagi belajar dan hafal Al-Quran. Kabar gembiranya bersama teman-teman di Yayasan Sahabat Muslim Charity, alhamdulillah lagi bangun pesantren di Tangerang, Banten, di luas tanah 3.500. InsyaAllah menjadi tempat yang berkah dan makmur. Mari sama-sama muhsinin muhsinat, ambil nasibmu dari Al-Quran, ambil nasibmu dari pahala Al-Quran, walaupun menjadi orang tua asuh atau ambil saham bangunan pesantren tersebut. Semoga bermanfaat untuk kami semua, menjadi sedekah jariah bagi bapa ibu sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun belum hafal Quran, malas baca dan istiqamah bersama Al-Quran, biar dapat pahala Al-Quran yang sempurna, biar selalu dapat kemuliaan Al-Quran, berkah di dunia dan syafaat di akhirat, bisa
melalui menjadi orang tua asuh anak-anak yang menghafal Al-Quran. Menjadi orang yang berjuang memfasilitasi mereka yang lagi belajar dan hafal Al-Quran. Kabar gembiranya bersama teman-teman di Yayasan Sahabat Muslim Kariti, alhamdulillah lagi bangun pesantren di Tangerang, Banten. Di luas tanah 3.500. InsyaAllah menjadi tempat yang berkah dan makmur. Mari sama-sama muhsinin muhsinat, ambil nasibmu dari Al-Quran. Ambil nasibmu dari pahala Al-Quran, walaupun menjadi orang tua asuh atau ambil saham bangunan pesantren tersebut. Semoga bermanfaat untuk kami semua, menjadi sedekah jariah bagi bapa ibu sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.